Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, kali ini Ibu Nani akan menjelaskan materi kelas 9 mata pelajaran IPS tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Sebelum kita mempelajari materinya, kita lihat dulu kompetensi dasarnya ya. Kompetensi dasar yang akan dipelajari pada materi ini adalah kompetensi 3.1, menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan oleh faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Kemudian, tujuan pembelajarannya. Setelah kalian mempelajari materi ini, baik yang berasal dari buku dengan cara membaca buku paket kalian, kemudian juga memperhatikan apa yang Ibu jelaskan dalam slide ini, maka kalian diharapkan dapat menjelaskan informasi tentang keadaan penduduk benua Asia dan benua lainnya, menganalisa persebaran penduduk di benua Asia dan benua lainnya, menjelaskan laju pertumbuhan penduduk benua Asia dan benua lainnya, menjelaskan komposisi penduduk benua Asia dan benua lainnya berdasarkan rasnya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan pada pembahasan materinya, yaitu tentang dinamika penduduk benua Asia. Ada beberapa negara di Asia yang penduduknya merupakan pendatang atau orang asing yang besar. Negara-negara tersebut adalah Hong Kong, Macau, Brunei, Malaysia, Singapura. Nah, kita bisa lihat dari prosentase penduduk yang masuk ke negara tersebut. Kemudian ada negara-negara yang memiliki pertambahan penduduk usia tua atau lansia dengan cepat, seperti Jepang, Cina, Korea. Korea memiliki angka migrasi yang rendah. Jadi migrasi ke Korea itu tingkatannya rendah. Kemudian negara pemasok migran ke negara-negara tersebut adalah Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, Timor Leste, Bangladesh, Pakistan, dan Sri Lanka. Nah, ini adalah negara-negara yang mayoritas penduduknya merupakan pendatang ya. Sekarang kita lihat bagaimana dinamika penduduk benua Asia. Kita lihat jumlah penduduknya. Menurut WPDS World Population Data Sheet tahun 2005, Asia mencapai 3 miliar ya, ini penduduk Asia 3 miliar 921 juta jiwa. Lalu bertambah menjadi 4 miliar 397 juta jiwa pada tahun 2015. Jadi berapa pertambahannya? Pertambahannya sebanyak 476 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Karena perlu diketahui bahwa sensus penduduk itu diadakan 10 tahun sekali, jadi kita bisa melihatnya dari tahun 2005 ya. Tahun 2005 jumlahnya sekian, kemudian di sensus 2015 jumlahnya sekian, maka diketahui pertambahan penduduk benua Asia selama 10 tahun ini 476 juta jiwa. Nah, kita lihat begitu berdesakannya ya penduduk benua Asia, terutama di negara-negara yang jumlah penduduknya paling besar di dunia. Nah, negara terbesar penduduknya di dunia adalah Cina, India, dan Indonesia. Jadi dari 4 negara yang termasuk populasinya terbesar di dunia adalah 3 negara berada di benua Asia,
yaitu Cina, India, dan Indonesia. Sedangkan yang satunya lagi negara mana? Yaitu negara Amerika Serikat. Itu di antara 4 negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia. Wilayah kepadatan penduduk tinggi terlihat di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Nah, di Asia Timurnya Cina, kemudian di Asia Tenggaranya Indonesia, di Asia Selatannya India. Itu yang memiliki penduduk tertinggi. Kita lihat ini adalah penduduk China ya. Penduduk China, kita tahu Cina itu hampir di berbagai negara ada warga negara Cina. Kemudian kita lihat komposisinya berdasarkan usia. 25% penduduk Asia berusia di bawah 15 tahun. Ingat, usia di bawah 15 tahun itu termasuk kepada kategori belum produktif. Sedangkan 8%-nya usia 65 tahun ke atas, juga termasuk pada kategori sudah tidak produktif. Nah, artinya di sini bahwa penduduk benua Asia ini 25% belum produktif, 8% sudah tidak produktif. Jadi yang masuk kepada kategori tidak produktifnya 25 ditambah 8 berarti berapa? 33% ya. 33% penduduk Asia masuk ke dalam kategori tidak produktif, dan sisanya usia antara 15 sampai 65 tahun itu 67% yang termasuk usia produktif. Kita lihat laju pertumbuhannya nih. Laju pertumbuhan penduduk di benua Asia. Laju pertumbuhannya mencapai 1,5% per tahun. Namun persebarannya tidak merata. Contohnya di kawasan Yaman, Suriah, Arab Saudi, Laos, dan Yordania. Ini merupakan negara-negara yang pertumbuhannya tinggi, yaitu di atas 5%. Kemudian kualitas penduduk. Nah, untuk melihat kualitas penduduk ini, kita melihatnya dengan menggunakan Human Development Index atau HDI, atau Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia atau HDI ini merupakan gabungan dari indikator angka harapan hidup sejak lahir atau life expectancy at birth, pendidikan, pendapatan per kapita. Nah, yang masuk ke sini ekspektasinya tinggi yaitu Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei, Cina, dan Arab Saudi, termasuk kelompok IPM yang sangat tinggi atau indeks pembangunan manusianya tinggi. Jadi kualitas manusianya tinggi nih. Indonesia termasuk sedang dan Nepal termasuk rendah. Kemudian komposisi penduduk berdasarkan ras. Ras itu dilihat dari warna kulit atau keturunan ya. Kita lihat Asia Utara dan Tengah, ras Kaukasoid dan ras Europoid. Asia Timur dan Tenggara, ras Mongoloid. Asia Selatan Tengah didominasi ras Kaukasoid. Asia Selatan bagian selatan didominasi ras Negroid, suku Dravida di India Selatan dan Sri Lanka. Asia Barat Timur Tengah di semenanjung Arab, yaitu Yaman, Oman, didominasi oleh ras Negroid. Kemudian Asia Kecil, Asia Barat atau Timur Tengah, bagian utara didominasi oleh ras Kaukasoid atau Europoid dan ras Negroid. Nah, itu adalah komposisi penduduk berdasarkan rasnya. Nah, sekarang kita lihat dinamika penduduk benua Asia dilihat dari segi agama ya. Kita tahu bahwa benua Asia itu adalah tempat lahirnya agama-agama besar di dunia, seperti agama Islam, Hindu, Sikh, Konfusianisme,
Taoisme, Shinto, Buddha, Kristen, Yahudi, dan lain-lain. Ini adalah agama-agama yang lahir di benua Asia. Nah, agama ini kemudian menyebar ke dari Asia itu menyebar ke wilayah-wilayah di negara-negara benua Asia dan bahkan di seluruh dunia. Kita lihat ini adalah tempat-tempat ibadahnya agama-agama besar tadi. Kita lihat budayanya. Keragaman dan kekayaan budaya Asia juga terlihat dari karya seni, literatur, dan musik. Porselin, keramik, kaligrafi, lukisan, peralatan dari gelas dan metal, tekstil, dan arsitektur. Karya seni berupa alat musik juga sangat banyak jenisnya. Nah, di antara budaya-budaya yang merupakan karya seni, di sini ada salah satunya nih, ada patung Merlion di Merlion Park di Singapura. Ya, ini salah satu jenis arsitektur yang ada di Singapura yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan asing. Nah, di sini juga ada Istana Nurul Iman ya. Istana Nurul Iman ini istana untuk Kesultanan Brunei yang merupakan tempat tinggalnya Sultan Brunei. Kemudian kita lihat bahasanya. Kebanyakan negara di Asia memiliki lebih dari satu bahasa asli atau bahasa pribumi. Contoh di Indonesia. Indonesia memiliki 600 bahasa asli atau bahasa daerah. Ini kurang lebihnya ya, 600. Kemudian Filipina 100 bahasa daerah dan 1683 bahasa asli atau bahasa daerah yang ada di India. Nah, ini masih berhubungan dengan budaya ya. Nah, budaya ini Indonesia, ini tari saman dari Aceh. Kemudian ini tarian barongsai dari Cina atau Tiongkok ya. Dan kemudian ini bangunan Twin Tower. Twin Tower ini yang ada di Malaysia. Nah, ini adalah dinamika penduduk benua Asia dilihat dari agama, budaya, dan bahasa. Sekarang kita lanjutkan dengan dinamika penduduk benua Amerika. Nah, kita lihat ini adalah benua Amerika. Ketika kita melihat benua Amerika, kita seperti melihat dua buah segitiga. Ya, dua buah kerucut segitiga. Yang satu di bagian utara dan yang satu lagi di bagian selatan. Keduanya ini, kedua kerucut ini nih dihubungkan oleh daratan sempit ini. Daratan sempit yang dikenal dengan tanah genting adanya di Amerika Tengah. Yang sekarang ini disebutkan sebagai terusan Panama di sini ya. Dibuat terusan Panama yang menghubungkan antara Samudra Pasifik dengan Samudra Atlantik. Ya, sebagaimana yang kita tahu di wilayah Mesir ada yang disebut dengan terusan Suez yang menghubungkan antara Laut Merah dengan Laut Tengah. Sedangkan di Amerika ini ada terusan Panama atau Panama Canal yang menghubungkan antara Samudra Pasifik dengan Samudra Atlantik. Ini. Benua Amerika dihuni oleh banyak etnik, salah satunya etnik kulit hitam atau negro. Keberadaan etnik tersebut tidak lepas dari praktek perbudakan. Jadi pada zaman dahulu itu sejak tahun 1500 sampai 1860 sudah ada sekitar 12 juta penduduk Afrika yang dibawa atau dipindahkan ke Amerika untuk dijadikan budak atau pekerja. Nah, ini jadi di sini banyak di Amerika ini banyak migran yang berasal dari Afrika. Sekarang kita lihat dinamikanya ya, dinamika penduduk benua Amerika. Dari segi jumlah penduduk, pada tahun 2005 mencapai 888 juta jiwa.
Ingat, ini 2005 ya. Sedangkan di 2015 di sensus 2015 penduduknya 987 juta jiwa. Ini berarti terjadi penambahan sebesar 99 juta jiwa dalam waktu 10 tahun ya. Itu pertumbuhannya. Kemudian nah ini lihat nih ini menunjukkan bahwa benua Amerika ini memiliki penduduk yang banyak. Persebarannya di mana saja? Persebarannya nih di bagian timur dan barat Amerika Serikat, bagian tengah dan Karibia, serta bagian barat dan timur Amerika Selatan. Bagian tengah benua Amerika umumnya lebih rendah kepadatan penduduknya. Kita lihat dari petanya. Nah ini Karibia, wilayah Karibia, Alaska, ini tanda-tanda merah ini, yang ditandai merah ini yang merupakan persebaran penduduk yang paling banyak di Amerika ya, bagian timur ya, bagian timur Amerika Selatan, ini di bagian timur Amerika Selatan. Kemudian di bagian Amerika Tengah di wilayah Karibia, dan wilayah Karibia ini wilayah Karibia, dan ini wilayah bagian Amerika Tengah sebelah Amerika Utara sebelah selatan. Dan ini kalau yang di Amerika Tengah ini umumnya kepadatannya rendah nih, warnanya kuning nih ya. Jadi yang warnanya kuning ini kepadatan penduduknya rendah. Kemudian komposisi penduduk berdasarkan usia. 24% usia di bawah 15 tahun, berarti ini tidak atau belum produktif. Sedangkan 10%-nya 65 tahun ke atas, jadi sudah tidak produktif. Jadi kita lihat perbandingannya, yang belum produktif 24% dan yang sudah tidak produktif 10%. Artinya di sini bahwa penduduk Amerika yang tidak produktif adalah 34% ya. 34%. Sedangkan sisanya berapa? Sisanya 66% ini termasuk usia produktif yang berusia antara 15 tahun sampai 65 tahun. Sebanyak 66% yang tergolong kepada kategori usia produktif. Kemudian laju pertumbuhannya adalah rendah, hanya 0,9% per tahun. Nah, ini kita bisa lihat di sini bahwa usia di bawah 15 tahun 24%, usia 65 tahun ke atas 10%. Jadi mereka ini yang berusia ini sudah atau tidak produktif, termasuk kepada kategori tidak produktif, yaitu 34%, dan sisanya usia produktif 66%. Sedangkan laju pertumbuhannya 0,9% per tahun. Nah, sekarang kita lihat dinamika penduduk benua Amerika berdasarkan kualitas penduduknya. Negara mana saja di Amerika yang kualitas penduduknya paling tinggi? Yaitu Amerika Serikat, Kanada, Argentina, dan Chile. Kemudian negara yang kualitas penduduknya tinggi, kalau tadi paling tinggi ya, sekarang yang tinggi Meksiko, Brazil, dan negara-negara di Amerika Latin yang lain atau Amerika Selatan ya. Kemudian yang kualitas penduduknya sedang adalah Paraguay, Bolivia, dan lain-lain. Nah, kemudian komposisi berdasarkan ras. Jadi penduduk Amerika itu memiliki dua kategori. Ada yang pertama kategori suku asli, kemudian yang kedua adalah migran atau pendatang. Suku asli Amerika adalah Indian dan Eskimo. Sedangkan penduduk pendatangnya berasal dari 3 ras utama. Ada ras Negroid dari Afrika, ras Mongolia dari Asia, dan ras Kaukasoid yang berkulit putih dari Eropa. Kemudian agamanya mayoritas di Amerika adalah Kristen. 83% beragama Kristen. Kemudian sisanya adalah Yahudi dan Islam.
Nah, di Amerika Selatan didominasi oleh agama Katolik Roma, selebihnya menganut agama Kristen Protestan, Hindu, Islam, animisme, dan syamanisme. Sedangkan bahasa utama yaitu bahasa Inggris, ya. Walaupun demikian, penduduk Amerika juga menggunakan bahasa Spanyol, Mandarin, Prancis, dan Jerman. Kemudian kita lihat budayanya. Budaya Amerika dapat dibedakan secara umum menjadi budaya Amerika Utara dan Amerika Selatan. Amerika Serikat merupakan salah satu negara dengan budaya yang sangat beragam. Budayanya dibentuk oleh budaya asli Amerika, Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Bahkan, budaya Amerika mempengaruhi budaya di wilayah lainnya di dunia. Sebagaimana kita melihat di negara-negara atau hampir di seluruh dunia banyak yang mengikuti budaya Amerika, baik itu dari gaya berpakaian, musik, kemudian makanan, banyak sekali yang ditiru oleh penduduk-penduduk di negara lain di seluruh dunia. Nah, kita bisa lihat di sini di antara budaya-budaya Amerika, yaitu di sini ada tarian hip hop dari Argentina. Kemudian juga ini pakaian yang digunakan pada acara-acara tertentu. Kemudian di sini ada musiknya nih, musik hip hop, ini tarian hip hopnya, ini musiknya. Kemudian dari segi pakaian, dari segi olahraga, kemudian dari segi makanan. Kita tahu hampir jenis budaya ini sudah mendunia, ya. Di mana negara yang tidak ada KFC? Di mana negara yang tidak ada bola basket? Di mana negara yang tidak ada celana jeans? Nah, kalau masalah ini musik mungkin hanya beberapa negara saja mungkin, ya. Tapi mayoritas ini, budaya-budaya ini sudah masuk ke negara-negara di seluruh dunia. Itulah begitu besarnya proses globalisasi yang terjadi pada saat ini, ya. Proses globalisasi atau proses mendunia. Segala sesuatu yang berasal dari satu negara bisa sampai kepada negara-negara lain di seluruh dunia, yaitu masuk kepada kategori globalisasi. Demikianlah anak-anak sekalian, pertemuan kali ini Ibu hanya membahas tentang kondisi negara-negara di benua Asia dan benua Amerika, baik itu dilihat dari segi jumlah penduduknya, persebaran penduduknya, komposisi berdasarkan usia, kemudian negara yang memiliki kualitas tinggi, tertinggi, tinggi, dan sedang, kemudian agama, bahasa, dan budayanya. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini dapat menambah wawasan kalian semua tentang keberadaan penduduk di benua Asia dan benua Amerika. Nah, dalam pertemuan selanjutnya Ibu akan membahas tentang kondisi atau dinamika penduduk di benua Eropa, Afrika, dan Australia. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.